Arfas sudah tidak mau menyusul lagi, barulah Abel menutup dadanya yang tadi terbuka. Nada kenyang JTR, gak boleh nangis lagi, kata Abel mengusap bibir Arfas. Anak itu tersenyum dan memeluk Abel. Jeff menurunkan kaca spionnya membuat Abel bisa melihat pria tampan itu lagi. Arfas merengek ingin bersama dadinya dan Lian langsung mengambil Arfas dan mendudukkannya di pangkuan pria itu. Oh, kalau begini makin gagah banget. Batin Abel melihat bagaimana Arfas yang sedang memeluk dadinya dan Lian yang memeluk Arfas dengan sebelah tangan lagi. Sebelahnya lagi pria itu masih sibuk dengan ponselnya. Memang pekerja keras. Lama perjalanan mereka hingga tiba di satu tempat. Kediaman ini sangat besar sekali. Banyak juga penjaganya. Bahkan lebih besar dari kediamannya Lian. Astaga, ini rumah atau istana? Celetuk Abel melihat betapa megahnya kediaman ini. Abel terpana melihatnya sampai-sampai menganga melihat semua keindahan di kediaman ini. Sampai Jeff berhenti di depan pintu besar, lalu seorang pria datang membukakan pintu untuknya. Turunlah, titah Lian dengan datar. Abel menganggukkan kepalanya. Dia turun dan melihat betapa megahnya kediaman ini, berkali-kali lipat dari milik Lian. Wanita itu merapikan pakaiannya, melihat para penjaga di kediaman ini. Nih, kalau di kediamannya Tuan pasti Abel godain tiap hari. Batinnya terkikik geli dengan tingkahnya yang gatal itu. Lian juga turun bersamaan dengan menggendong Arfas. Ingat, tugasmu hanya menjaga Arfas dan tetap di dekatku, kata Lian memperingati Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Baik Tuan. Abel melirik Jeff. Dia tersenyum dan mengedipkan matanya kepada Jeff, tetapi pria itu tetap berwajah datar. Abel tidak masalah. Genit sekali. Batin Jeff melirik Abel dari kaca mata hitamnya. Lian segera membawa Arfas dan Abel masuk. Ternyata dia sudah ditunggu oleh keluarga besar Lian, sebab mereka sangat merindukan cucu kesayangan mereka. Di mana Mami dan Daddy? Tanya Lian kepada para pelayan. Selamat datang Tuan Muda. Tuan dan Nyonya ada di ruang keluarga, jelasnya, dan dengan langkah tegapnya Lian pergi ke sana. Abel hanya mengikuti saja dari belakang. Dia harus menjaga dirinya karena tempat ini terlihat cukup menyeramkan juga. Mereka tiba di ruang keluarga. Tidak Abel sangka ternyata di sana banyak sekali orang. Pikirnya hanya 2 orang saja, Mami dan Daddy yang Lian sebutkan, tetapi ini bahkan hampir penuh ruang keluarga. Ah, ini dia cucu kesayangan keluarga Valentino, ucap salah satu orang di sana. Lian mendekat dan yang Abel ketahui Nyonya Emily yang pernah datang kemarin ke kediamannya langsung beranjak mengambil Arfas pada gendongannya Lian. Tatapannya teralihkan kepada Abel, wanita cantik yang terlihat seksi itu dengan tubuhnya yang menggoda. Dia melirik dengan mata yang memicing. Dia ikut juga? Tanya Nyonya Emily menatap Abel dari atas sampai bawah. Arfas tidak mau menyusul selain langsung pada sumbernya, kata Lian dengan datar. Seolah hanya mengatakan alasan kenapa membawa Abel. Nyonya Emily tidak lagi protes dan mengambil Arfas. Anak itu menangis tidak mau diambil sama siapapun dan malah meminta Abel menggendongnya. Abel tidak tahu kenapa. Arfas malah meminta Abel dan Abel pun melirik Lian. Dia cukup gugup karena banyak mata yang memandangnya dengan penuh tanya. Tuan kecil gak boleh gitu. Nanti Sus Abel gak mau kasih susu ya kalau nakal. Misik Abel di depan wajah Arfas. Mencoba membujuk tuyul kecilnya ini agar menurut. Tidak tahu mantra apa yang Abel berikan, tetapi Arfas mau digendong oleh grandmanya. Sungguh ajaib. Menurut lu bocah Sus Abel. Sus Abel gitulah pawangnya tuyul Arfas. Batin Abel melihat Arfas yang ada di gendongannya Abel. Lian juga cukup kaget. Semudah itu Abel merayu anaknya agar digendong oleh mominya. Lian memang tahu kalau Arfas tidak suka jika orang asing menggendongnya. Kebetulan dia jarang ketemu dengan grandmanya. Para keluarga masih memandang Abel dan bertanya-tanya siapa Abel. Siapa wanita itu, Lian? Tanya seorang wanita parubaya. Susternya Arfas, jawab Lian datar sambil mengambil tempat duduk yang tak jauh dari dadinya. Abel juga ikut atas perintahnya Lian. Dia sangat tidak nyaman sekali.
Bukankah tidak seharusnya kamu membawa orang luar ke keluarga? Kamu bisa membiarkannya pergi. Kata wanita itu membuat Lian meliriknya tajam, membuat wanita itu langsung terdiam. Tetapi satu hal yang tidak Lian suka, adiknya serta dadinya memandang Abel dengan tatapan berbeda. Apalagi semua para pria di sini memandang Abel dengan tatapan yang aneh. Lian tahu itu. Pergilah. Titah Lian membuat Abel cukup terkejut. Hah? Kemana Tuan? Tanya Abel dengan berbisik pelan. Terserah. Asal jika aku memanggil kau mendengarnya. Jika tidak, aku akan memotong telingamu. Lian berbicara tidak lepas dari ancamannya. Abel pun mengangguk pelan dan berpamitan kepada semuanya lalu pergi dari sana. Dia juga risih kepada tatapan mereka, apalagi yang wanita seolah menatapnya dengan sinis. Syukurlah, pusing juga ada di sana. Kata Abel seolah lepas dari kandangan singa. Abel memikirkan idenya. Dia ingin keluar mencari Jeff tadi. Entah kemana pria itu. Tetapi saat Abel keluar ternyata Jeff sedang berdiri tak jauh dari sana berteleponan dengan seseorang. Abel mendekat, tetapi saat dia melewati para pengawal memang kebiasaannya menggoda para pria, mengedipkan matanya dan tebar pesona, memang tidak tahu malu. Tuan! Sapa Abel saat Jeff sudah selesai berteleponan. Jeff sampai kaget mendengar suaranya Abel dari belakang. Jeff berbalik dan menatap Abel dengan datar tanpa ekspresi. Tuan, ayo berkenalan. Abel pengen kenalan sama Tuan tampan. Kata Abel dengan mengedipkan matanya. Meski lebih tampanan Lian, tetapi tidak mungkin Abel mengatakannya kepada Jeff bukan karena dia ingin berkenalan dengan Jeff. Tuan minta Abel keluar. Jadinya Abel gak ada temen deh. Sama Tuan tampan aja ya. Lanjut Abel membuat Jeff menghela nafas pelan. Jeff tidak menjawab. Dia ingin pergi tetapi Abel mengejarnya sambil memegang tangan Jeff. Tuan, kok tinggalin Abel sih? Kata Abel dengan manja. Berhentilah menggangguku Abel. Fokus dengan pekerjaanmu. Kata Jeff dengan suara bass yang begitu menggoda. Sial Abel sampai tak berkedip mendengarnya. Is, suara Tuan tampan begitu seksi. Bab 12. Asinya gurih. Karena Abel terus mengejar Jeff membuat pria itu cukup kesal dengan Abel yang terus saja mengejarnya. Jeff menghela nafas pelan sambil menatap ke arah Abel. Masuklah, Tuan memanggilmu. Titah Jeff dengan datar dan dingin. Abel menggeleng pelan. Bohong. Bilang saja Tuan tampan mau Abel pergikan. Kata Abel sambil bersedekap dada. Jeff memejamkan matanya sejenak. Abel ini cukup keras kepala juga pikir Lian. Apa maumu? Tanya Lian dengan dingin. Abel tersenyum senang. Ya bukan Abel namanya jika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Abel mau kenalan sama Tuan tampan. Itu aja gak boleh. Kata Abel dengan cemberut. Lian memutar bola mata malasnya. Hanya berkenalan dan wanita ini terus saja mengejarnya. Jeff. Kata Jeff dengan singkat dan padat. Jeff saja? Tanya Abel. Sebenarnya dia sudah tahu tetapi ini misinya mendapatkan asisten tampannya majikan Abel. Jeff tidak menjawab. Abel semakin suka dengan sikap Jeff yang dingin itu. Apa Tuan punya kekasih? Tanya Abel lagi. Jeff mengeringitkan keningnya saat Abel bertanya kekasihnya. Untuk apa wanita ini mau tahu? Karena Jeff hanya diam saja Abel pun langsung mengatakannya. Abel mau jadi kekasihnya Tuan Jeff. Kamu mau gak jadi kekasihku? Tanya Abel dengan beraninya. Dia menatap Jeff dengan penuh harap seolah dia benar-benar menginginkan Jeff. Padahal Abel hanya mengetes Jeff saja karena Jeff berbeda dengan banyak pria. Jeff cukup terkejut dengan sikap Abel yang berani. Bisa-bisanya wanita itu memintanya menjadi kekasih secara terang-terangan begini. Aku tuh gak punya kekasih. Sepertinya kita cocok. Kata Abel dengan tersenyum cantik. Ya, Jeff akui kalau Abel memang sangat cantik. Wanita itu berbeda juga dan begitu seksi. Jeff menggeleng pelan. Ada-ada saja tingkah susternya Arvas ini. Mau ya?
Apa karena Abel seorang babysitter makanya kamu gak mau? Tanya Abel dengan wajah sedihnya dan menunduk. Dia seperti anak kecil yang sedang dimarahi karena kesalahannya. Jeff padahal hanya diam saja dan tidak mengatakan apapun. Tetapi Abel seperti sangat tersakiti sekali. Tidak, jawab Jeff singkat. Dia juga aneh kenapa bisa Abel suka dengannya padahal hanya beberapa kali saja bertemu. Kalau begitu kamu gak mau jadi kekasihku. Kita jalani saja dulu. Ajak Abel. Memang sangat gila dia mengajak seorang pria menjadi kekasihnya. Tidak kenal dan tidak tahu seperti apa satu sama lain tetapi dengan beraninya Abel langsung memintanya. Saat Jeff ingin menjawab tiba-tiba Lian datang. Jeff langsung meminta Abel berbalik. Mampus aku. Batin Abel saat melihat Lian ada di sana. Teringat dengan ucapan Lian yang mengatakan kalau Abel tidak boleh jauh-jauh. Nanti kita bicara lagi ya. Kata Abel pergi mendekat ke arah Lian. Lian sebenarnya sedari tadi di sana. Dia melihat bagaimana Abel dan Jeff bicara. Meski Jeff tidak terlalu menanggapinya, tetapi Lian tidak suka. Dia pun tidak tahu. Lian menatap Abel dengan dingin. Wanita itu sampai menelan salivanya berkali-kali saat Lian memandanginya seperti itu. Hem tuan. Sapa Abel saat berada di depan Lian. Sudah aku peringatkan bukan untuk tidak jauh-jauh? Tanya Lian dengan suara datarnya. Abel mengangguk pelan. Dia menundukkan kepalanya saat tatapan Lian begitu tajam sekali. Arvas menangis. Kata Lian membuat Abel terkejut. Lian langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Abel melambaikan tangannya dulu kepada Jeff. Sempat-sempatnya wanita itu. Jeff bahkan sampai geleng-geleng kepala dengan sikapnya Abel. Kenapa Tuan mau mempekerjakan wanita seperti itu? Batin Jeff tetapi jika dia sepertinya juga akan mau mempekerjakan Abel. Terlihat dia sangat menyayangi Arvas. Menjadi kekasih. Batin Jeff lagi. Pria itu diam-diam menyeringai tipis. Tipis sekali hampir tidak terlihat. Sedangkan Abel ikut bersama dengan Lian. Ternyata benar Arvas menangis di pangkuan grandpanya. Susui Arvas. Titah Lian dan Abel pun ragu-ragu mendekat ke arah dadinya Lian. Tatapannya berbeda dan Abel tidak berani menatapnya. Nyonya Emily melihat itu langsung melototkan matanya. Dad, awas saja matamu itu ya. Kata Nyonya Emily sampai menatap tajam suaminya. Tuan Duk. Suaminya Nyonya Emily menatap istrinya dengan alis yang terangkat. Melihat istrinya yang tampak cemburu. Abel mengangkat Arvas yang langsung memasukkan kepalanya di ceruk leher Abel. Di mana aku bisa menyusui Arvas? Tuan? Tanya Abel kepada Lian. Kamu bisa ke kamarku. Kata salah satu orang di sana. Dia pria yang juga sangat tampan. Abel menatap ke arahnya tetapi Lian langsung menarik Abel dan membawa Abel pergi dari sana. Terdengar decakan lidah dari pria tadi yang mengajaknya. Lukas, jangan macam-macam. Nyonya Emily memperingatkan anaknya yang tampak tertarik dengan Abel. Lukas tertawa kecil. Dia memang tertarik dengan babysitternya Arvas semenjak pertama kali dia datang ke sini. Dia hanya seorang babysitter. Sahut salah satu wanita muda. Dia adalah sepupunya Lian. Wanita itu menyukai Lian tetapi Lian sepertinya tidak suka. Dia cukup cemburu saat Lian maupun Lukas menyukai Abel. Memang diakui jika Abel selain cantik juga memiliki tubuh yang aduhai. Kenapa memangnya? Sepertinya dia sangat penyayang dan sangat cantik. Kata Lukas terang-terangan. Dia memang playboy tetapi melihat Abel entah kenapa dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tuan Duk beranjak dari kursinya dan memilih pergi. Sebentar lagi kita makan siang bersama. Katanya sambil pergi dari sana. Nyonya Emily mengikuti suaminya pergi. Sedangkan di dalam kamar Abel menyusui Arvas. Tetapi di sana juga ada Lian memandanginya. Lian memperhatikan Abel yang tampak menutupi bagian dadanya. Pria itu tidak suka sebab dia ingin memandangi dadanya Abel. Aku juga tidak tertarik dengan dadamu yang jelek itu. Kata Lian dengan datar. Padahal berbeda sekali dengan hatinya. Dia ingin merasakan apa yang Arvas rasakan juga.
Abel tampak cemberut saat mendengar ucapannya Lian. Bisa-bisanya Lian berkata seperti itu. Ih, kok dia hina-hina dadaku ya? Tidak tahu saja dia betapa seksi dan menggodanya dadaku ini. Batin Abel cukup kesal dengan Lian. Abel tidak menanggapinya dan dia hanya fokus menyusui Arfa saja. Anak itu cukup kuat menyusu. Lihatlah wajahnya sudah gembul begini. Diam-diam Lian menelan salivanya melihat bagaimana Arfas yang menyusu kepada Abel. Tampaknya begitu lezat sekali. Jangan coba-coba mendekati keluargaku yang lain. Jika mereka mendekatimu langsung menghindar. Kata Lian memperingati Abel. Bukan dia tidak tahu kalau Abel memang hobi sekali menggoda para pria. Lian tidak mau jika keluarganya juga Abel goda. Iya tuan. Jawab Abel dengan santainya. Jika mereka tergoda ya bukan salah Abel. Pesonanya saja yang begitu memikar, pikirnya. Tidak kuat melihat Arfas yang menyusu pada dada 40D itu. Lian langsung beranjak. Jangan keluar jika aku tidak memerintahkannya. Kata Lian yang langsung pergi dari sana. Abel hanya memandangi kepergian Lian saja. Setelah itu melihat kamar yang begitu besar. Sepertinya ini kamarnya Tuan Lian. Besar juga ya. Gumam Abel cukup kagum dengan kamar milik Lian. Saat Lian keluar dari kamar, ternyata Lucas sudah ada di depan kamarnya. Pria itu memandang Lian dengan senyum kecil. Di mana babsitternya Arfas? Tanya Lucas kepada Lian. Lian menaikkan sebelah alisnya. Jangan berani masuk jika tidak ingin kakimu aku patahkan. Siapapun tahu di rumah itu jika apa yang dikatakan oleh Lian tidak pernah main-main. Pria itu selalu menepati apa yang dia katakan. Lucas hanya menghendikan kedua bahunya saja. Menatap Lian yang juga menatapnya dengan dingin. Aku hanya bertanya saja. Ingin berkenalan dengannya. Kata Luka dengan santainya sebab dia memang sudah tertarik dengan Abel. Lian sudah menebaknya. Dari pertama Abel datang Lucas memang berbeda memandang Abel. Itu sebabnya Lian tidak suka dengan Lucas yang tertarik dengan Abel. Jangan mengganggunya. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Kata Lian lagi dengan penuh peringatan. Aku hanya ingin berkenalan saja. Lagi pula kau tidak mungkin menyukainya kan? Tanya Lucas membuat Lian malas menanggapi Lucas. Pria itu ingin pergi tetapi Lucas mengejarnya. Ayolah, hanya berkenalan. Ya, aku janji tidak akan mengganggunya. Ucap Lucas meminta persetujuan dari Lian terlebih dahulu sebab jika Lian tidak memberikan izin maka akan sulit untuknya mendekati Abel. Jika dia mau silahkan. Ucap Lian tetapi hatinya seperti tidak rela. Apalagi Abel memang wanita yang genit suka menggoda. Diajak kenalan justru wanita itu pasti akan suka. Lucas langsung senang mendengarnya. Dia akan menunggu Abel dan mengajak wanita itu berkenalan. Sedangkan di dalam kamar Nyonya Emily tampak cemburu karena suaminya memandang Abel terus. Dad, jangan bilang kamu tertarik dengan wanita itu. Tanya Nyonya Emily dengan curiga. Memangnya kenapa? Tanya Tuan Duk dengan santainya. Menikmati minumannya di sofa. Nyonya Emily langsung memasang wajah dingin dan galak. Dia tidak terima jika suaminya menyukai wanita lain. Kamu sendiri yang mengatakan jika aku menyukai seseorang kamu tidak akan masalah. Kata Tuan Duk lagi, membuat Nyonya Emily ingin meradang jadinya. Pasalnya Nyonya Emily yakin selama ini tidak ada yang bisa membuat suaminya jatuh cinta. Tetapi Abel dia baru datang sudah membuat semua orang menyukainya. Nyonya Emily tidak akan terima. Ya, dia bahkan lebih cocok jadi anakmu. Tuan Duk menyeringai. Dia tidak mempermasalahkan itu. Kamu tidak pernah mengurusku juga kan? Jeti tidak ada salahnya. Ucap Tuan Duk karena istrinya sibuk kesana kesini. Tidak betah sekali. Nyonya Emily langsung cemberut. Dia mendekati suaminya dan bermanja. Ya, aku akan melakukan apapun asal Daddy tidak menyukainya. Kata Nyonya Emily sebab dia tidak mau kalah saing dengan baby Siro yang genit dan centil itu. Tuan Duk menyeringai. Dia memegang dagu istrinya dan melumat bibirnya. Hapus makeupmu. Aku tidak mau bercinta dan mencium wajah yang penuh makeup. Kata Tuan Duk menatap istrinya yang langsung mendengus. Ya,
Demi Dedi maka Mami akan menghapusnya. Ucap Nyonya Emily langsung beranjak. Warna merah ya? Pinta Tuan Duk dan Nyonya Emily tahu warna merah itu apa? Lingri yang suaminya minta. Siang bolong begini mereka bercinta. Tetapi tidak masalah sebab tanpa bekerja pun mereka memiliki uang. Di dalam kamarnya Abel merasa bosan berada di sana. Alfa sudah tidur dan dia juga tidak tahu mau melakukan apa. Abel melihat bagian dadanya yang keluar air. Dia lupa lagi membawa pompa susunya. Aduh, gimana ini? Kenapa deras sekali? Ucap Abel dengan lemah. Wanita itu merasa sakit bagian dadanya. Abel memang memiliki hormon yang kuat. Dia makan juga makanan yang sehat sehingga membuat ASINYA semakin banyak setiap hari. Arfas tertidur bagaimana dia mengeluarkannya. Shes, sakit banget. Ucap Abel ingin menangis rasanya. Bajunya sudah basah saat ini. Saat dia menahan kesakitan tiba-tiba saja Lian datang. Niatnya ingin melihat Arfas tetapi dia malah melihat Abel yang meringis memegang dadanya. Mendengar suara pintu terbuka Abel pun menatap ke arah Lian. Memandang pria itu dengan raut wajah yang menahan kesakitan. Kenapa? Tanya Lian kepada Abel. Dia mendekat dan berdiri di depan Abel. Lian bisa melihat bagian dada Abel yang basah. Memandangi wanita itu yang menahan sakit. ASINYA keluar deras banget Tuan. Tuan kecil juga sudah tidur. Aku tidak membawa pompanya juga. Kata Abel dengan pelan. Dia mendongak sambil menggigit bibir bawahnya. Lian juga tidak tahu harus berbuat apa. Di sini tidak ada yang menyusui jadi tidak punya pompa begituan. Membelinya juga jauh karena kediaman ini jauh sekali. Lian mengangkat Arfas dan memindahkannya ke tepi. Pria itu meletakkan bantal agar Arfas tidak terjatuh. Buka bajumu. Titah Lian dengan mata datar wajah Abel. Hah? Tanya Abel yang tidak paham dengan keinginan Lian. Cepatlah lakukan. Titah Lian lagi dan Abel yang sudah tidak kuat hanya menuruti keinginannya Lian. Melepaskan pakaiannya dan terlihat semua sudah basah. Lian meminta Abel setengah berbaring. Lian naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelah Abel. Lian juga melepaskan bra Abel. Abel hanya melihat saja bagaimana Lian yang sedang melepaskan bra miliknya. Tidak ada perlawanan dari Abel. Dan sedetik kemudian mata Abel terbelalak kaget. Lian menghisap ASINYA membuat Abel memejamkan matanya. Tangan wanita itu meremas rambut Lian dengan kuat dan pria itu merasakan betapa gurih ASINYA Abel. Sudah kuduga. Batin Lian menyusu seperti Arfas yang menyusu kepada Abel. Pria itu menyedotnya dan menghisapnya cukup kuat hingga Abel merasakan lega saat dadanya yang tidak lagi membengkak. Aha, leganya. Gumam Abel merasa nyaman sudah, tetapi Lian tidak berhenti dan dia seolah kecanduan ingin menyusu kepada Abel. Ini menolong atau doyan? Batin Abel menyeringai saat melihat Lian terus menyusu kepadanya. Bab 13, ukuran 40D. Abel menatap Lian yang sudah selesai membantunya. Terlihat pria itu sangat menyukai ASINYA. Makasih Tuan. Maaf membuat Tuan harus membantuku. Kata Abel sambil menundukkan kepalanya. Padahal dalam hati Abel cukup senang karena Lian melakukannya dan juga Abel bahkan tidak menutup kembali bagian dadanya membuat Lian terus memandanginya. Cukup besar dan itunya juga pink. Sial dia menginginkannya lagi. Lain kali bawa semua alatmu jika keluar. Ucap Lian memperingati Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Dia melihat dadanya yang masih ada tetesan airnya dan mengelapnya dengan pakaian. Tapi bajuku basah Tuan. Gimana ini? Tanya Abel menatap Lian dengan raut wajah sedih. Lian tidak tahan melihatnya karena Abel makin menggoda jika seperti itu. Lian mendengus pelan. Pria itu langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Jeff untuk pergi membelikan pakaian Abel. Boleh tolong beranya sekali Tuan? Tanya Abel menatap Lian dengan memelas. Bagaimana bisa dia memakai yang sudah basah begini? Berapa ukurannya? Tanya Lian menatap datar Abel. 40 Tuan. Jawab Abel. Benar kan? Sudah Lian duga jika ukurannya pasti sangat besar.
Dia rasanya ingin meremas milik Abel tetapi masih menahan diri agar waras. Abel pun tampak tersenyum melihat gelagat Lian yang berbeda. Lian langsung mengatakan kepada Jeff. Di sana Jeff pun sedikit terkejut kenapa Abel meminta dibelikan pakaian dan sekalian beranya. Sika, dia ingin menjadi kekasihku. Lihatlah dia sudah berhubungan dengan Tuan, sungguh penggoda. Batin Jeff tetapi dia menurut kepada tuannya untuk membelikan pakaian Abel. Sedangkan Abel berterima kasih kepada Lian. Dia mengatakan kalau Lian adalah dewa penolongnya. Ingat, jangan keluar selagi pakaianmu belum datang. Ucap Lian memperingati Abel. Abel mengangguk patuh seperti kucing kecil yang sedang dinasehati oleh induknya. Baik Tuan. Jawab Abel dengan patuh. Lian beranjak setelahnya. Berada di dekat Abel membuat miliknya membesar dari balik celananya itu. Sedangkan Abel yang memandang Lian keluar tersenyum lebar. Dia sedikit-sedikit sudah bisa menggoda Lian. Yes, Tuan Lian tergoda tuh. Batin Abel merasakan kemenangannya. Abel menyentuh dadanya. Rasanya hisapan Lian masih membekas sekali membuat milik Abel berdenyut-denyut. Andai Lian tahu jika yang dibawa sudah begitu basah sekali pasti Lian tidak akan menahan diri. Gila hisapannya Tuan. Gacor juga ya. Kata Abel dengan terkekeh pelan. Abel menatap Arvas yang ada di sebelahnya. Syukurlah tidur. Cepat banget bisa dibantu oleh dedi kamu. Ucap Abel tak henti-hentinya dengan kesenangan yang dia dapatkan. Bahwa Abel sudah pernah menyusui seorang Lina de Valentino. Cilah. Jika orang luar tahu pasti mereka akan sangat iri. Tidak mudah bisa merasakan apa yang Lian rasakan. Abel merasa ini hanya tipis saja dan permulaan. Dia akan melakukannya lebih lagi nanti. Tuan pasti akan merasakan yang lain. Sabar ya sayang kita main cantik dulu. Di ruangan kerjanya Lian begitu tidak bisa konsentrasi. Pria itu memikirkan dada Abel yang begitu menantangnya. Lian mengusap wajahnya beberapa kali. Sesekali dia mengusap bibirnya dengan lidah dan tersenyum. Gurih asinya. Batin Lian dengan seringainya. Dia masih bisa membayangkan bagaimana hausnya dia menyedotnya tadi. Empuk banget dan bahkan dia bisa menenggelamkan wajahnya di tengah-tengah belahannya. Ais. Itu sudah menjadi milikku tidak ada yang boleh merasakannya lagi kecuali Arvas. Kumam Lian karena Arvaslah yang mengendalikan Abel. Abel begitu menggoda dan pesonanya bisa membuat siapapun bisa memandangnya dengan tatapan nakal. Apalagi wanita itu suka sekali memakai pakaian yang terbuka. Tidak masalah. Lian membebaskannya dengan pakaian yang Abel inginkan tetapi untuk tubuhnya Lian tidak akan membiarkan mainannya dicoba oleh yang lain. Lian memilih untuk bekerja di ruangan kerja yang ada di mansion ini. Pria itu terlalu banyak pekerjaannya hingga hari-hari dia selalu bekerja terus. Walau dia tidak konsentrasi dan sesekali mengingat Abel. Dia rasanya ingin kembali menikmati terasa gurih susunya Abel. Beberapa jam kemudian Jeff sudah datang. Pria itu menghubungi tuannya dan memberikan paperback itu. Bawa ke kamarku saja. Titah Lian karena dia sedang melakukan meeting secara online. Jeff pun pergi ke kamarnya Lian. Saat Jeff mengetuk pintu kamar Lian terlihat Abel yang membukanya dengan menyembulkan kepalanya keluar. Tuan tampan? Kata Abel dengan senangnya. Dia tersenyum kepada Jeff tetapi Jeff malah memandangnya dengan datar. Ini pesanan Tuan. Kata Jeff memberikan paperback itu kepada Abel. Abel menerimanya. Wajahnya terlihat begitu sedih. Pakaianku basah tadi karena asinya melimpah. Makasih ya Tuan tampan sudah mau beliin baju Abel. Ucapnya dengan mengedipkan mata kepada Abel. Oh jadi begitu. Jeff sudah salah sangka. Pikirnya dia bermain dengan Lian. Jeff jadi salah tingkah. Apalagi dada Abel yang terbuka dan baju putihnya yang basah mencetak miliknya yang tidak memakai bra itu. Bagaimana? Apa Tuan tampan mau menjadi kekasihnya Abel? Tanya Abel menatap Jeff penuh harap. Jeff tidak menjawab. Dia sangat sibuk dan malah menghadapi Abel lagi. Kalau Tuan tampan mau Abel sangat senang. Kita bisa bermain bersama. Kita bisa jalan-jalan dan menikmati waktu weekend bersama. Ucap Abel begitu membayangkan bahagianya bersama dengan Jeff. Jeff membayangkan dia dan Abel bermain.
Sial, kata main sangat sensitif sekali bagi Jeff yang berpikir dewasa. Bagaimana? Tawar Abel lagi. Belum sempat Jeff menjawab pertanyaan Abel, terdengar suara Lucas yang memanggil Abel. Hey babysitter, bisakah kita bicara bersama? Tanya Lucas dan Jeff langsung meminta Abel masuk. Masuk dan gantilah pakaianmu. Titah Jeff dengan cepat. Rasanya dia tidak mau kalau Lucas menikmati pemandangan yang sedari tadi Jeff pandang. Pasalnya dadanya tercetak dengan jelas sekali tanpa bra itu, jadi Jeff tidak rela. Ya, dia berniat menerima Abel. Lucas mengernyitkan keningnya saat melihat Abel masuk ke dalam kamar lagi. Dia menatap Jeff dengan curiga. Kenapa dia masuk lagi? Tanya Lucas dengan tatapan dinginnya kepada Jeff. Pasti Jeff yang meminta Abel masuk kembali. Jeff dia memandang Lucas dan menunduk sedikit dengan sopan. Nona Abel mau mengganti pakaiannya, Tuan. Jawab Jeff, tetapi dia tidak mengatakan kepada Lucas jika dia yang menyuruh Abel masuk dengan cepat. Lucas mendengus mendengarnya. Dia sudah lama menunggu Abel untuk berkenalan dengannya. Saya permisi dulu, Tuan. Kata Jeff pergi dari sana. Lucas menunggu di depan kamar Lian. Lian memperingatinya untuk tidak masuk, tetapi bukan tidak boleh menunggu di depan kamar, bukan. Sedangkan Abel sudah mengganti pakaiannya. Dia sangat suka dengan baju yang Jeff pilihkan. Duh, bingung nih. Sama asistennya atau sama tuannya ya? Ucap Abel memikirkannya. Walau Lian sudah menolongnya, tetapi tidak mungkin Lian mau sama dia. Bayangkan saja Abel tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bekerja menjadi babysitter saja dan dia juga bukan orang kaya. Biasanya orang kaya mau yang setara. Dengan asistennya sajalah, lumayan juga gak kere-kere banget. Ucap Abel dengan santainya. Dia berbalik ke depan belakang untuk memandangi baju yang Jeff berikan. Ih, bagus banget bajunya. Pasti mahal ini mah. Kata Abel sebab rok yang dibelikan oleh Jeff dan pakaian yang cukup pas di tubuhnya yang montok itu. Abel teringat tadi ada yang memanggilnya. Dia merapikan pakaian dan melihat keluar apakah Jeff masih ada di sana atau tidak. Saat dia membuka pintu kamar, bukan Jeff yang dilihatnya, tetapi seorang pria tampan yang ada di sana. Hei! Sapanya meminta Abel untuk keluar. Abel pun keluar dan menunduk sopan. Dia melihat pria itu sangat tampan. Duh, gimana nih? Hidupku dipenuhi dengan pria tampan. Batin Abel yang kesenangan, ada pria tampan di dekatnya. Mereka berbicara berdua di depan pintu kamar Lian. Siapa namamu? Tanya Lucas memandang Abel dengan tatapan berbeda. Dari atas sampai bawah tidak ada yang cacat membuat Lucas menelan salivanya susah payah. Abel. Jawabnya dengan tersenyum kecil. Sial, manis sekali senyumannya Abel ini. Nama Tuan siapa? Tanya Abel lagi. Dia yakin pria ini tertarik dengannya, bahkan dia rela menunggu Abel di depan sini. Namaku Lucas. Aku adiknya Lian. Kata Lucas membuat Abel mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata dia adik majikannya. Oh, pantas saja sangat tampan. Kamu bekerja sebagai babysitternya Arvas? Tanya Lucas lagi dan Abel menganggukkan kepalanya. Iya, Tuan. Biasalah saya tidak lulusan dari sekolah yang tinggi, jadi ya bisa kerja dengan Tuan Lian saja sudah bersyukur. Kata Abel membuat Lucas terpana dengan tutur kata Abel. Suara Abel saja begitu lembut membuat Lucas betah bicara dengan Abel. Mengobrol dengannya juga nyambung. Sekarang ini banyak kerjaan yang tidak melihat pendidikan. Kata Lucas lagi mencari obrolan dengan Abel. Tapi tidak ada yang sebesar dengan Tuan Lian. Tidak apa Tuan, sepertinya takdir saya bekerja dengan Tuan Lian. Kata Abel dengan tersenyum kepada Lucas. Meski Abel ditawari kerja di kantoran, tetapi Abel tidak mau. Ya kali dia meninggalkan pekerjaan enaknya. Gaji besar dan lagi dia bisa memanjakan matanya setiap hari dengan memandang pria-pria tampan setiap harinya. Abel tidak mau membuang-buang kesempatan seperti ini karena rezeki tidak datang dua kali. Lucas mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka mengobrol bersama. Lucas meminta nomor ponsel Abel, tetapi Abel mengatakan ponselnya tertinggal. Dia berbohong. Kalau begitu aku save dulu nomor kamu.
Nanti kamu bisa membalasnya. Kata Lucas, tetapi Abel lupa dengan nomornya sebab dia memiliki nomor baru. Jetty lupa. Bagaimana jika Tuan saja yang memberikan nomor Tuan kepada Abel? Nanti Abel yang catuan deh. Katanya, dan Lucas pun setuju. Sedangkan Lian mengetahui dari Jeff jika Lucas menunggu Abel di sana. Tentu saja Lian tak senang jadinya. Jeff tidak tahu kalau tuannya menginginkan Abel. Sedangkan Jeff ingin mengusir Lucas dari sana dengan mengadukan kepada sang tuan. Lian langsung beranjak dan pergi melihatnya. Benar saja mereka mengobrol di depan kamar Lian dan lihatlah Abel bahkan tertawa genit dengan Lucas. Lucas memang menunjukkan ketertarikan dengan Abel dan dia pasti akan mengejar Abel. Wanita satu ini, apa memang semua pria dia goda? Bab 14. Memperingatinya. Dengan tatapan tajam dan wajah galaknya Lian mendekat ke arah Abel dan Lucas yang sedang mengobrol bersama. Abel tidak menyadari kehadirannya Lian, tetapi saat Lucas menatap ke belakangnya terus-menerus membuat Abel juga menoleh dan ternyata Lian ada di belakangnya. Di mana Arvas? Tanya Lian menatap Abel dengan dingin. Di dalam Tuan. Jawab Abel merasa takut apalagi tatapan Lian yang sangat tajam memperlihatkan kemarahannya. Jika dia menangis atau kenapa-napa bagaimana? Kau ingin bertanggung jawab untuk itu? Tanya Lian dengan dingin dan terlihat marah. Abel menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepalanya. Jangan memarahinya. Aku yang mengajaknya bicara. Kata Lucas tak habis pikir dengan Lian yang selalu saja marah. Lian tidak pernah pandang bulu jika sudah marah dan Lucas tidak perhatikan jika marahnya Lian karena dia cemburu dengan Lucas yang berbicara dengan Abel. Lian tidak menjawab ucapannya Lucas dan memilih masuk ke dalam kamar dan Abel pun berpamitan dengan Lucas untuk menyusul Lian. Di dalam kamar terlihat Arvas yang tidur sangat nyenyak dan tidak kenapa-napa juga. Lian saja yang memang pemarah, pikir Abel. Lian membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah Abel. Memandangi Abel dengan tatapan dinginnya. Jangan sesekali kamu mencoba meninggalkannya lagi. Kata Lian dengan menatap tajam Abel dan mendekati wanita itu sampai Abel mundur beberapa langkah. Lian yang seperti itu membuat Abel takut apalagi tatapannya membuat jantung Abel berdetak dengan sangat kencang. Abel sampai mentok ke dinding dan Lian berada di depannya, melihat Abel dengan dingin. Tangannya mencengkram sedikit kuat pipi Abel membuat debaran jantung Abel kian berdetak dengan kuat. Kau memang tidak pernah takut ya? Sudah beberapa kali kau melanggar aturan dari Kuhem? Tanya Lian sambil mengeraskan cengkeraman tangannya di pipi Abel. Mata Abel terlihat ketakutan. Dia tidak menyangka jika Lian memang sekasar ini. Tuan. Lirih Abel ketakutan. Jawab. Titah Lian menatap tajam Abel. Abel diam saja. Lian tak puas dengan diamnya Abel. Jawab. Bentak Lian lagi sampai Abel berjingkat kaget dengan suara Lian yang keras. Jangan kira aku bebas dan kau malah seenaknya saja. Sudah aku katakan untuk tidak meninggalkan putraku. Kau ingin aku pecat, Hem? Tanya Lian lagi mengancam Abel. Abel menggelengkan kepalanya dengan cepat. Memelas kepada Lian agar tidak memecatnya. Jika dia dipecat maka dia tidak ada tempat tinggal lagi. Dia harus cari tempat yang aman dan kediaman Lian yang membuatnya sangat aman. Tuan maaf, aku janji tidak mengulanginya lagi. Kata Abel sambil menangis memohon kepada Lian. Lian suka dengan air mata Abel yang memohon kepadanya. Pria itu menyeringai melihat Abel yang tampak ketakutan dengan ancamannya. Tuan, aku mohon. Jangan. Ucapnya lagi memohon belas kasih dari Lian agar masih mempekerjakannya. Abel terlalu menganggap remeh Lian dan pria itu tidak suka dengan sikap Abel yang semena-mena gitu. Kau ingat? Sekali lagi kau membuat kesalahan yang membuatku marah, aku akan langsung melemparmu. Kau pikir hanya kau saja yang bisa menyusui anakku? Tanya Lian menyeringai iblis di depan Abel. Abel menggigit bibir bawahnya sambil menangis. Dia menganggukkan kepalanya menurut dan patuh kepada Lian. Maaf Tuan, aku janji tidak membuat kesalahan lagi. Ucap Abel takut, dia tidak akan membuat Lian marah lagi. Lian melepaskan cengkeraman tangannya di pipi Abel sehingga membuat wajah Abel langsung memerah. Lian menatap Abel penuh peringatan.
Ini kesempatan terakhir untukmu. Setelah mengatakan itu, Lian keluar lagi dari kamarnya dengan menutup pintu kamar dengan kuat sehingga membuat Arfas terkejut. Abel langsung mendekat kepada Arfas dan menenangkan anak itu yang terkejut. Arfas pun seketika sudah tenang. Dia kembali tidur dan Abel merasa tenang melihatnya. Abel mengusap pipinya yang dicengkram oleh Lian tadi. Ternyata pria itu sangat kasar sekali. Padahal kan cuma ngobrol di depan ya. Kenapa dia sangat marah sekali? Gumam Abel dengan pelan. Dia menangis karena merasa sakit dengan pipinya yang dicengkram Lian dengan kuat. Abel tidak akan membuat kesalahan lagi. Abel seperti melihat iblis berwujud manusia saat Lian marah. Benar-benar menyeramkan. Wanita itu memilih untuk berbaring di sebelah Arfas dan memeluk Arfas. Lebih baik dia diam di sini daripada nanti Lian marah kepadanya. Sedangkan Lian pergi dari sana dan turun ke bawah. Entah mengapa dia sangat marah sekali karena lebih tepatnya melihat Abel bersama Lucas. Tetapi dia melampiaskan semuanya kepada Abel. Lian, ayo makan bersama. Ajak mominya dan Lian mengikuti mominya dari belakang ke meja makan. Ternyata semua orang sudah berkumpul di sana untuk makan siang bersama. Lian menatap mominya yang memakai syal. Kenapa siang-siang buta begini memakai syal? Tetapi saat melihat ada tanda di sana membuat Lian paham. Dia pun tidak bertanya lagi. Mam, ini siang yang terik. Kenapa memakai syal? Tanya Lucas menatap mominya. Mami Emily memutar bola mata malasnya. Jangan banyak tanya. Ayo makan. Ucapnya dan terlihat Dedi duduk makan dengan santai di sana tanpa terganggu sedikit pun. Lian geleng-geleng kepala dengan kedua orang tuanya ini. Meski terkadang sering bertengkar tetapi hubungan pernikahan mereka sangat awet sekali. Mereka makan bersama. Seseorang di sana menanyakan di mana Abel. Di mana babysitter itu dan Arfas? Tanya pria itu. Dia sepupunya Lian juga. Lian terlihat santai saja seolah tidak terganggu dengan pertanyaan mereka yang mencari Abel. Tetapi siapa sangka jika hatinya merasa marah sekali saat ada yang menanyakan Abel. Jagain Arfas sepertinya. Jawab Lucas sambil menatap Lian. Dia tahu sendiri kakaknya itu sangat protektif dengan anaknya. Kenapa semuanya menanyakan wanita itu? Tanya salah satu sepupu yang lain juga. Brooke. Tidak ada yang bicara di meja makan. Ucap Tuan Duk dengan tatapan dinginnya. Semua orang di sana langsung terdiam. Tidak ada yang berani bicara sedikit pun lagi, bahkan untuk bernafas saja mereka takut jika sudah Tuan Duk yang menegur. Jika tidak bisa diam lebih baik pergi dari sini. Satu hal yang tidak boleh dilakukan. Bicara saat di meja makan atau berisik. Tuan Duk maupun Lian tidak suka dengan keberisikan. Mereka langsung makan tanpa mau bicara lagi. Suasana di sana hening sekali, tidak ada yang bicara dan hanya ada suara denting sendok saja yang terdengar. Setelah selesai makan mereka pun bersiap karena sore ini mau bermain golf. Hari ini weekend jadi semua orang libur bekerja. Tetapi Lian tidak, dia tetap bekerja. Ayo ikutlah. Ajak dadinya membuat Lian akhirnya mau tidak mau ikut bersama dengan yang lain juga. Sebelum itu Lian mengunjungi Abel yang ternyata sedang mengemasi pempesnya Arfas. Abel langsung menundukkan kepalanya. Rasa takutnya tentang kejadian tadi masih membekas di kepalanya. Bersiaplah, kita pergi. Ajak Lian yang menatap Abel yang menunduk. Abel menganggukkan kepalanya. Dia segera merapikan pakaiannya Arfas dan setelah itu mengangkat Arfas. Sudah Tuan. Jawab Abel lalu mereka pun segera pergi dari sana. Di luar mereka semua sudah berkumpul untuk pergi. Beberapa juga sudah menuju ke lapangan. Kebetulan lapangan golfnya milik mereka sendiri, jadi bebas mereka masuk ke sana. Jeff sudah menunggu tuannya. Saat itu Jeff memperhatikan Abel dari balik kacamata hitamnya. Wajah Abel terlihat tertekuk seperti itu. Jeff tidak mengatakan apapun. Dia membukakan pintu mobil untuk tuannya dan Lian bersama dengan Abel masuk ke dalam mobil. Mereka segera pergi dari sana meninggalkan kediamannya Lian. Lian memperhatikan Abel yang hanya diam saja. Tidak ada yang bicara kecuali Arfas yang sesekali bersuara. Arfas tampak ingin digendong oleh dadinya, tetapi Abel tidak berani mengatakannya. Lian yang melihatnya langsung mengambil Arfas dari pangkuannya Abel.
Abel memperhatikan jika mereka bukan pergi pulang tetapi malah pergi ke sebuah lapangan. Kenapa kita ke sini? Tanya Abel yang tak sadar. Setelah menyadari kelancangannya bertanya, Abel langsung terdiam. Lian turun setelah Jeff membukakan pintu mobilnya. Sedangkan Abel juga ikut turun. Ingat, jangan jauh-jauh dan jangan bicara kepada siapapun. Lian memperingati Abel. Tetapi karena takut Lian marah lagi membuat Abel pun menurut kepadanya. Baik Tuan. Lian menyusul yang lain juga sedangkan Abel bersama dengan Jeff. Tuan tampan. Panggil Abel dengan tersenyum. Berhentilah memanggilku dengan sebutan itu. Kata Jeff dengan datar. Abel terkekeh mendengarnya. Dia suka saja memanggil Jeff dengan Tuan tampan. Bagaimana? Tuan tampan belum menjawabnya. Kata Abel membuat Jeff mendengus pelan. Kenapa kau ingin menjadi kekasihku? Tanya Jeff membuat Abel menggelengkan kepalanya. Hanya ingin saja. Kata Abel tetapi Jeff tidak bisa. Dia pikir-pikir Abel hanya ingin bermain saja. Tidak perlu terikat janji. Aku tidak suka menjalin kasih dengan siapapun. Jawab Jeff yang kata lainnya dia menolak Abel. Abel cukup sedih karena Jeff menolaknya. Tetapi dia pun tidak bisa memaksa Jeff karena Jeff sangat susah sekali didekati. Baiklah. Kata Abel sambil mengibaskan rambutnya ke belakang. Di ujung sana, para pria sedang memperhatikan Abel. Mereka sangat suka dengan Abel bahkan baju Abel kali ini sangat seksi sekali lebih dari tadi. Dia seksi sekali. Bagian bokong dan dadanya berisi. Ucap Daniel sepupunya Lian. Lian menggeram pelan mendengarnya. Ingin sekali dia memaki Daniel di depan wajah pria itu. Tetapi Lian menahan dirinya. Dia milikku. Jangan coba-coba kamu mendekatinya. Kata Lucas membuat Lian mengeringitkan keningnya. Sejak kapan Abel dan Lucas bersama? Apa saat tadi mereka berbicara berdua? Murahan sekali Abel baru bicara sebentar sudah menjadi kekasihnya Lucas. Lihat saja, Lian tidak akan membiarkannya. Mereka bermain golf. Lian sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian olahraga dan terlihat semakin tampan sekali. Abel selalu berada di sisi Jeff atas perintahnya Lian sebab pria itu harus menjaga Abel dari mata buas para saudaranya. Tuan tampan, ayo kita ke sana. Abel mau lihat. juga pasti mau lihat dadinya bermain golf. Kata Abel dengan semangatnya. Dia tidak pernah bermain seperti ini dan dia pun baru tahu setelah Jeff yang memberitahunya. Awalnya Jeff menolak tetapi setelah paksaan Abel akhirnya Jeff pun menuruti keinginan Abel untuk pergi ke sana. Jeff benar-benar menjaga Abel. Dia selalu memperingati Abel akan pesan tuannya. Kata tuan jangan macam-macam. Ucap Jeff memperingati Abel. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Ingatkan dia untuk menjaga sikapnya kali ini. Tuan Duk memanggil Lian yang sedang bermain. Suruh babysitter Arvas membawa cucuku ke sini. Aku ingin mengajaknya bermain. Titah Tuan Duk membuat Lian menoleh ke arah Abel yang sedang bermain dengan Arvas dan ada Jeff juga di sana. Lian mengisyaratkan Jeff untuk datang dan Jeff pun mengajak Abel sekali. Mereka sangat senang saat Abel mendekat. Tuan Duk mendekat dan mengambil Arvas. Untung saja kali ini Arvas mau bersama dengan grandpa-nya. Abel, kemarilah. Ajak Lucas tetapi Abel langsung mematung di tempat. Dia ingin mendekat tetapi sialnya Lian pasti akan marah. Andai Tuan tidak marah, aku akan dengan senang hati ke sana. Batin Abel dengan jiwa gatalnya yang sudah meronta-ronta. Karena tidak tahu cara menolaknya Abel memeluk lengan Jeff dan menggeleng pelan kepada Lucas membuat mereka semua iri dengan Jeff. Begitu juga dengan Lian. Tidak bisakah dia jika tidak membuat hatiku marah? Bab 15. Sus Abel menang banyak. Abel dan Jeff duduk bersama menunggu Lian bermain bersama dengan keluarganya. Sedangkan Arva sedang bersama Grandma dan Grandpa-nya. Tuan tampan, tolong fotoin Abel dong. Pinta Abel kepada Jeff. Sebab tempat ini sangat bagus. Dia harus mengabadikan momennya setiap saat dan setiap detik dimanapun dia berada. Jeff awalnya enggan menolong tetapi Abel si pemaksa membuat Jeff akhirnya mau mengambilkan foto untuknya.
Cepatlah, kata Jeff dengan nada tak senang. Abel tersenyum. Dia sedikit menjauh dari Jeff dan berpose dengan sangat cantik sekali. Tak lupa gaya centilnya dan juga kibaran rambutnya yang mempesona. Ini kalau jadi model juga sangat hot sekali. Abel bergaya dengan begitu mudahnya. Dia memang bercita-cita jadi model, tetapi dia yakin orang-orang zaman sekarang pasti harus ada jalur dalam dulu. Tidak apa, dia bisa berekspresi sesukanya. Dari kejauhan Lian memperhatikannya. Bagaimana Abel bergaya dengan begitu cantik yang diambilkan fotonya oleh Jeff. Wanita itu! Geram Lian, tetapi wajahnya terlihat sangat datar. Lian berkumpul bersama keluarganya. Lucas dan Daniel terus memperhatikan Abel. Dia sangat cantik sekali, ujar Daniel terpana dengan Abel. Ya, aku ingin menjadikannya calon istriku, sahut Lucas dengan seringainya. Lian hanya mendengarkannya saja. Dia juga memperhatikan Abel dari kejauhan. Jangan harap ada yang bisa mendapatkannya. Mami tidak setuju ya. Dia terlihat seperti bukan wanita baik-baik, kata Mami Emily. Sebab hari itu dia melihat jika Abel tebar-tebar pesona dengan para pengawal. Sungguh genit sekali. Kenapa, Mam? Jika dia tidak baik, mana mungkin Lian mau menerimanya menjadi pengasuh Arvas? Jawab Lucas tak senang. Dia tetap akan menjadikan Abel sebagai calon istrinya. Lian terlihat santai saja. Tidak peduli dengan perdebatan antara mominya dan juga Lucas. Lucas tampak malas menanggapi mominya. Dia ingin Lucas menikah dengan anak temannya. Sedangkan Tuan Duk hanya sibuk dengan cucu kesayangannya saja. Bagaimana dengan bisnismu? Tanya Tuan Duk sambil menatap ke arah Arvas yang tampak anteng sekali. Ya begitulah, jawab Lian dengan santainya. Dari balik kacamata hitamnya pria itu terus memandang Abel yang tebar pesona. Urus juga bisnis kasino Dedi. Banyak yang tidak mau membayar hutangnya, kata Tuan Duk menatap anaknya yang terlihat santai itu. Tuan Duk tahu seberapa kerasnya Lian bekerja. Apalagi saat tragedi itu Lian lebih banyak menyibukkan dirinya dengan bekerja. Suruh Lucas. Titahnya karena pekerjaannya sudah cukup banyak. Tidak ada waktu untuk mengurus usaha dadinya. Tuan Duk berdecak pelan, melirik Lucas yang sibuk memperhatikan Abel. Dia belum bisa, kata Tuan Duk seolah tidak percaya dengan anaknya Lucas. Berikan dia kepercayaan, kau akan tahu dia bisa atau tidak, jawab Lian dengan suara datarnya. Memang Tuan Duk sangat pemilih sekali. Dia hanya mengandalkan Lian dalam segala hal karena anak itu begitu perfeksionis. Lian tidak pernah mengecewakan Tuan Duk. Lucas juga bisa, tetapi Lucas tidak seligat Lian, sehingga membuat Tuan Duk lebih menyukai Lian daripada menyuruh Lucas. Tuan Duk hanya diam saja lagi. Memang susah meminta bantuan kepada Lian. Tidak juga bisa disalahkan karena Lian berdiri di kakinya sendiri tanpa bantuan Tuan Duk sebagai ayahnya. Di satu tempat Jeff sudah mulai kesal karena Abel terus memintanya mengambilkan foto dan video. Memorimu sudah hampir penuh. Kau tidak bosan berfoto terus? Tanya Jeff dengan malas. Abel menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Tampan. Aku tidak tahu lagi kapan bisa ke sini, jadi aku harus mengambil banyak foto untuk kupamerkan di sosial media, ucap Abel sambil mendekat ke arah Jeff. Abel melihat hasil foto-foto yang Jeff ambilkan. Sungguh dia memuji dirinya sendiri yang sangat cantik itu. Betapa cantiknya diriku ini, ucap Abel dengan penuh percaya diri. Dia tertawa setelah mengatakan itu. Jeff memutar bola mata malasnya. Sungguh dia tidak pernah mendengar wanita yang tingkat kepercayaan dirinya melebihi Abel. Kau sungguh percaya diri, balas Jeff dengan suara datarnya. Abel pun mendongak menatap Jeff. Dia tertawa dan terlihat sangat cantik sekali. Pinjamkan aku kacamatamu biar aku terlihat seperti wanita-wanita bergaya, ucap Abel meminta kacamata Jeff. Jeff tidak mau memberikannya. Dia mengabaikan Abel, tetapi Abel mencoba membujuknya. Hanya sekali, boleh ya? Pinta Abel dengan sangat manja kepada Jeff. Jeff biasanya akan menolak atau akan mendorong wanita yang mau bermanja dengannya.
Tetapi sialnya jika Abel dia tidak bisa menolak. Akhirnya Jeff pun memberikannya kepada Abel. Terlihat mata tajamnya begitu cantik memandang Abel. Nah, ambilkan fotoku lagi. Ujar Abel sambil menyerahkan ponselnya kepada Jeff. Jeff terpaksa menurut. Ingin rasanya dia melempar ponsel Abel ini. Menyusahkan sekali pikir Jeff. Daniel dan Lucas cemburu melihat Abel yang begitu dekat dengan Jeff. Apa mereka sepasang kekasih? Lian? Tanya Daniel kepada Lian. Pasalnya interaksi Jeff yang tak biasa itu membuat mereka curiga. Jeff yang mereka kenal sangat kaku seperti Lian. Dingin dan wajahnya jarang berekspresi. Melihat tatapan teduh Jeff saja mustahil apalagi senyumannya. Tetapi lihatlah ini. Jeff bahkan menuruti apa yang Abel mau dan lagi Jeff terlihat patuh dengan Abel. Interaksi mereka juga seperti tidak biasa membuat Lucas dan Daniel ingin merasakan yang Jeff rasakan. Lian menatap kedekatan Jeff dan Abel. Dia tidak suka tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Bukan urusanku. Jawab Lian seperti tak peduli. Mereka berdecak pelan. Memang Lian lebih kaku dari manusia kutub utara. Lihatlah. Dia sangat-sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi tanpa diketahui siapapun Lian juga tampak curiga dengan Jeff. Kenapa dia sangat dekat dengan Abel? Jeff tidak pernah sekalipun dekat dengan wanita yang Lian tahu dan Jeff sangat susah didekati. Asistennya itu sangat dingin juga tetapi dengan Abel interaksinya sangat berbeda sekali. Melihat jam sudah mau senja Lian mengambil Arvas dari gendongan dadinya. Kami akan pulang. Ucap Lian tetapi mominya mencoba menghentikannya. Tidak mau makan malam di rumah? Tanya Mami Emily. Lain kali saja. Jawab Lian. Kalian ayo main sekali lagi. Naura masih mau main sama kalian. Ucap Naura menatap Lian yang ingin pergi. Naura sudah lama menyukai Lian. Umur mereka juga tak jauh beda. Hanya berjarak 3 tahun saja tetapi Naura memanggil Lian dengan sebutan Kak. Aku sibuk. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan lagi. Kata Lian dengan menggendong Arvas berniat pergi. Satu keluarga besar sudah tahu seberapa sibuknya Lian ini. Sesibuk-sibuknya Tuan Duk tetapi lebih sibuk lagi Linado Valentino ini. Sebentar, aku ingin berfoto dengan Abel. Kata Daniel dan diikuti dengan Lucas. Mereka berlari menuju Abel dan Jeff yang sedang duduk melihat foto-foto mereka bersama. Sesekali Abel memaksa Jeff agar berpose dengannya. Jelas Jeff yang sangat anti dengan kamera tidak mau dan menolak dengan tegas. Abel berusaha membujuknya tetapi Jeff tidak mau dan tetap menolaknya. Jika kau memaksa lagi akan aku lempar ke lapangan. Marah Jeff dengan mengancam Abel. Akhirnya Abel pun tidak lagi membujuk Jeff. Wanita itu mengerucutkan bibirnya saat mendengar ancamannya Jeff. Cih, kenapa sangat galak sekali? Ucap Abel dengan sedih. Jeff begitu menyebalkan sekali. Jeff mendengus kasar. Pria itu menatap tuannya yang mendekat dan ada Daniel serta Lucas yang berlari mendekat kepada mereka. Abel. Sapa Lucas kepada Abel. Abel tersenyum dan melambaikan tangannya. Halo Tuan Muda. Sapa Abel dengan sopan. Bisakah kita berfoto bersama? Tanya Lucas kepada Abel. Daniel juga sama ingin berfoto bersama Abel. Awalnya Abel bingung menerimanya atau tidak tetapi seingatnya ini adalah personal dan tidak ada urusannya dengan pekerjaan Jetty ini adalah haknya. Boleh Tuan Muda? Jawab Abel dengan senang hati. Siapa coba yang tidak mau diajak foto sama Tuan Muda yang tampan dan kaya raya. Abel menang banyak datang ke sini. Enak banget kerja begini. Dikelilingi cowok-cowok mapan dan tampan. Batin Abel sambil bergaya dengan Lucas. Lucas memegang pinggang Abel. Awalnya Abel sedikit kaget tetapi dia suka. Memang gatal sekali Abel ini. Dia tidak marah jika ada yang menyentuhnya. Daniel juga sama. Bahkan Daniel memeluk Abel sehingga membuat Lian menggeram dalam hatinya. Tuan! Sapa Jeff saat melihat Lian di dekatnya. Pulang. Titah Lian dengan dingin sehingga Abel dengan cepat melepaskan diri dari Daniel.
Nanti kirimin ke Abel ya fotonya tuan muda. Ucap Abel dengan senangnya.